Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani, NIM 18060013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya dari kampus Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan membuat suatu video yang dimana untuk melengkapi tugas-tugas mingguan saya dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing saya Bapak Alphonse Satrianto SEME, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan ataupun menjabarkan materi pada bab ini, yang pembahasannya itu tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas globalisasi perekonomian, yang dimana di dalam globalisasi perekonomian ini suatu pengantar globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan dan ekonomi politik internasional, seperti yang diidentifikasikan oleh kata itu sendiri, bahwa globalisasi ini adalah merupakan suatu yang dapat membuat perekonomian berbagai negara semakin menyatu mengarah juga ke arah perekonomian global, yaitu World Trade Organization yaitu atau WTO merupakan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional yang berbasis sejak tahun sekitar 1955, yang menggantikan General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Bagi sebagian orang, istilah globalisasi menyiratkan peluang bisnis yang cukup menarik. Menurut pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat dan transfer ke pengetahuan ke negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat ataupun suatu prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Namun bagi sejumlah orang lain globalisasi menimbulkan keprihatinan yang serius bahwa ketimpangan dapat bertambah baik antar negara maupun dalam negara, bahwa degradasi lingkungan akan semakin cepat dan sejumlah penduduk pun dan wilayah akan semakin jauh tertinggal. Selanjutnya yaitu ada perdagangan internasional. Beberapa isu penting dari perdagangan internasional ini yaitu ada 5 pertanyaan dasar yang mengenai perdagangan dan pembangunan tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana cara perdagangan internasional ini mempengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada bagaimana cara perdagangan merubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara beberapa negara. Yang ketiga ada dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu negara untuk mencapai tujuan pembangunannya. Selanjutnya landasan ekonomi bagi perdagangan internasional ini bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, referensi, dan teknologi, dan juga skala ekonominya, lembaga sosial ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut juga berlaku bagi negara berkembang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas arti penting ekspor bagi negara berkembang. Apa itu? Negara-negara berkembang ini biasanya lebih bergantung kepada perdagangan dari negara-negara maju, bukan? Namun sebagai satu kelompok pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional. Dilihat dari mangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Selanjutnya adapun elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor.
elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer ini cukup relatif rendah, yang dimana presentase kenaikan permintaan terhadap produk pertanian primer oleh para importir akan cukup naik dalam jumlah yang kecil dibanding dengan GNI mereka, yang dimana namun untuk bahan bakar dan bahan baku tertentu elastisitas pendapatannya relatif tinggi. Tetapi di sini terdapat konsekuensinya. Konsekuensinya ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap produk pangan dan bahan baku dari negara berkembang meningkat secara lamban, sedangkan untuk produk manufaktur meningkat secara cepat. Selanjutnya, instabilitas pendapatan ekspor itu apa? Instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang, yang dimana yang diakibatkan rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tidak menentu dalam harga ekspor. Selanjutnya yaitu ada nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer, yang dimana nilai tukar perdagangan komoditas adalah rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap harga rata-rata impornya, yang dimana hipotesis Prebisch-Singer merupakan argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada teori tradisional tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada keunggulan komparatif, yang dimana keunggulan komparatif ini pada umumnya manusia melakukan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Jelas, manusia berdagang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi setiap orang memiliki kemampuan memproduksi barang-barang yang berbeda dan mungkin juga ingin mengkonsumsi barang yang lainnya juga. Karena tidak mungkin seseorang memenuhi kebutuhannya sendiri, maka mereka terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau mana yang mereka miliki, sehingga mereka mendapatkan keunggulan komparatif tadi. Selanjutnya ada anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, yang dimana di sini terdapat model neoklasik, yang dimana teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada suatu faktor produksi ataupun biaya tenaga kerjanya, dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Baiklah, kita melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas kritik terhadap teori perdagangan bebas internasional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar dari model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu kita cermati bersama-sama. Yang pertama yaitu ada seluruh sumber daya produksi yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diberdayakan sepenuhnya. Yang kedua yaitu ada teknologi produksi yang dimana bersifat tetap ataupun dengan model klasik atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Terlebih lagi, penyebaran teknologi demikian akan bermanfaat bagi semua pihak. Selera konsumen di sini dianggap tetap dan tidak berpengaruh oleh pengaruh produsen ataupun prinsip kedaulatan konsumen internasional berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu ada di dalam negara. Di dalam negara ini ada faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai
Berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Tidak ada resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya yaitu ada pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Harga internasional ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya yang kelima ada perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara, dan semua perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga-harga internasional dengan di lokasi sumber daya yang minimal. Yang terakhir yaitu keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Di sini yang selanjutnya kita akan membahas strategi perdagangan internasional bagi pembangunan yang dimana promosi ekspor versus subsidi impor. Yang dimana yang dimaksud dari subsidi impor ini adalah di sini upaya untuk mengganti impor barang konsumen dengan mendorong kemunculan dan perluasan industri domestik. Dan yang promosi ekspor tadi, maksud dari promosi ekspor ini upaya pemerintah untuk memperbesar volume ekspor negara melalui peningkatan insentif ekspor, mengurangi disinsentif dan sarana lain dalam rangka menghasilkan lebih banyak valuta asing dan memperbaiki transaksi berjalan dari neraca pembayaran negara atau untuk mencapai tujuan lainnya. Di sini ada beberapa strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor dan integrasi ekonomi selatan. Yang pertama ada promosi ekspor, berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Yang kedua ada perluasan ekspor produk manufaktur. Yang ketiga ada subsidi impor, yang dimana berorientasi ke dalam tetapi juga masih berorientasi keluar. Yang keempat ada strategi industrialisasi. Yang kelima ada nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasi. Yang keenam ada optimis dan pesimis perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Sejak pertengahan pada tahun 1980-an, karena pemikiran penting lain telah muncul terkait dengan hubungan antara perdagangan dan pembangunan. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam memengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produksi canggih sehingga memberikan nilai tambah juga. Di sini pendekatan strategi industrialisasi ini pada awalnya merupakan suatu studi empiris, tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori yang dimana untuk dapat menjelaskan mengapa strategi intervensionis atas ekspor dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki hasil pembangunan ketimbang pendekatan perdagangan bebas semata. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan
penanggulangan kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu perdagangan selatan dan integrasi ekonomi. Dan yang terakhir kebijakan perdagangan negara-negara maju. Di sini perlunya reformasi dan sensitivity terhadap tekanan proteksionis baru. Baiklah, sedemikianlah materi dapat saya sampaikan. Semoga bagi kita semua, bagi yang mendengarkan, dapat bermanfaat, dapat lebih mengetahui lagi tentang materi yang saya jelaskan barusan tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunannya seperti apa. Baiklah, jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.